menggali metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. PAI atau Pendidikan Agama Indonesia merupakan bidang studi yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia seperti sekolah dan perguruan tinggi. Sesuai dengan namanya, PAI mengajarkan tentang nilai-nilai agama Islam seperti nilai moral, etika, dan keterampilan spiritual yang sesuai dengan akidah agama Islam. Jika dilihat dari makna apa itu agama Islam, Islam secara bahasa berarti berserah diri, berarti tunduk kepada ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam juga berarti merasa aman karena selalu ingat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna lainnya juga, Islam berarti jalan yang selamat. Artinya, Islam menjamin kepada umatnya agar selamat pada hari akhir. Berdasarkan makna-makna Islam tersebut, Islam berarti orang mengamalkan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. PAI menjadi bidang studi yang penting untuk diajarkan, khususnya pada lingkup perguruan tinggi, karena PAI yang merupakan salah satu hasil dari landasan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pendapat mengapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi, juga karena perguruan tinggi yang wajib menjaga keberagaman para mahasiswanya, termasuk ke dalam nilai agama yang perlu diajarkan kepada para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Di luar dari itu juga, terdapat alasan psikologis mengapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Manusia adalah makhluk teis, atau makhluk bertuhan dan suka bertaubat. Manusia yang ketika berbuat sesuatu yang tidak benar, atau di luar dari nilai yang diyakini oleh manusia, akan merasa menyesal dan ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Sejarah. Dalam sejarahnya, mengapa PAI menjadi pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Jika melihat jauh sejak agama Islam masuk ke Nusantara, agama Islam sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Dengan teori-teorinya, mengapa bisa masuk ke Nusantara? Islam kemudian berkembang di Indonesia melalui perdagangan, politik kerajaan, perkawinan, dan kesenian. Islam juga disebarkan di Indonesia melalui pendidikan, dengan salah satu yang terkenal dalam penyebarannya melalui pengajaran Wali Songo. Wali Songo yang memadukan kesenian dan agama untuk berdakwah agama Islam pada waktu itu, menjadi salah satu bagaimana Islam diajarkan di Nusantara. Islam juga diajarkan di Nusantara melalui tasawuf yang berarti pembelajaran agama Islam melalui para sufi. Islam pun semakin berkembang sejak itu. Pada masa kemerdekaan, terdapat penyesuaian pada sistem pendidikan di Indonesia, yakni memberikan kebebasan untuk belajar seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Pengajaran agama di Indonesia mulai muncul sejak 29 September 1945 pada saat pengusulan pembaharuan pendidikan dan pengajaran baru dengan usulan ada pengajaran agama di sekolah. Sebelum tahun 1966, pembelajaran PAI tidak diwajibkan atau dengan kata lain, hanya yang berminat saja. Dalam ketetapan MPRS tahun 1983, PAI itu diwajibkan dari jenjang SD hingga PT dengan sistem 2 SKS, jenjang D3 dan S1. Dalam catatan, rektor diperbolehkan menambah SKS. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PAI ditetapkan menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Pemberian materi agama oleh dosen PAI diberikan sebanyak-banyaknya kepada para mahasiswa agar mahasiswa bisa menjadi muslim yang tetap pada ajaran Rasulullah. Secara pendekatannya, terdapat dua pendekatan yang dilakukan di perguruan tinggi terhadap pengajaran PAI, yaitu pendekatan substansi ajaran
dan pendekatan proses pembelajaran agama. Pendekatan substansi ajaran memiliki 3 pendekatan lainnya, yaitu A. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan melalui kajian Al-Quran dan juga sejarah Islam merupakan metode untuk menjadi dasaran belajar agama Islam. Sejarah Islam sebagai pengenal tentang apa itu Islam secara historis, sedangkan Al-Quran sebagai sumber dari semua ide-ide, nilai-nilai yang ada dalam Islam. Pendekatan ini juga yang sering digunakan pada awal-awal jenjang sekolah. Walaupun begitu, pendekatan ini juga digunakan di perguruan tinggi. B. Pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Pendekatan ini mengajarkan tentang apa saja dan bagaimana syariat-syariat Islam dijalankan, seperti akidah, akhlak, beribadah, dan beriman. Pendekatan ini mulanya diajarkan pada lingkup pondok pesantren, namun para ulama menyederhanakannya sehingga bisa dipelajari oleh masyarakat umum, termasuk para mahasiswa. C. Pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan ini mempertanyakan tentang mengapa harus ini dalam Islam, seperti mengapa para ulama itu posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena mereka yang mewarisi tugas Nabi sebagai penjaga dan yang menegakkan agama Islam. Pendekatan ini sebagai metode pembelajaran Islam di perguruan tinggi juga memiliki pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar Islam. Terdapat 5 mengapa syariat Islam ada. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, yang ketiga adalah menjaga akal, yang keempat adalah menjaga keturunan, dan yang terakhir yang kelima itu menjaga harta. Kemudian dalam pendekatan proses pembelajaran agama, terdapat 3 pendekatan lainnya juga, yaitu A. Studi implementasi kaidah 5 atau Qawaid al-Khams. Berarti 5 kaidah induk merupakan kaidah yang harus dipelajari oleh mahasiswa muslim. Yang pertama, al-muru bil makhasyidiha. Segala urusan tergantung pada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang dilakukan oleh manusia tergantung dari niat mereka, baik niat buruk maupun niat baik. Yang kedua, al-yakhinu la yuzallu bisyak, atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Manusia harus memiliki keyakinan terhadap apa yang mereka lakukan atau mereka yang alami. Seperti halnya ketika manusia yang sudah mengambil wudhu, kemudian merasa ragu dirinya kentut atau tidak. Yang ketiga, yaitu al-masyakhatu tajlibul tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Berarti terdapat kemudahan dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Contohnya, ketika sedang melakukan perjalanan, maka diperbolehkannya seorang muslim untuk tidak berpuasa. Yang keempat adalah ad-dhararu yuzallu, atau kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Berarti suatu hal yang melanggar ajaran Islam harus dihilangkan dan dijauhkan, seperti zina, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan-larangan lainnya. Yang kelima adalah al-adatu muhammah, atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Norma atau adat istiadat yang mengandung nilai-nilai baik itu harus dijaga dan dilestarikan. Contohnya seperti pada saat kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah karena adat istiadat menetapkan demikian. B. Metodologi tipologi agama. Tipologi berarti mempelajari suatu hal dengan mengelompokkannya dengan jenis-jenis tertentu. Pendekatan ini mengelompokkan suatu ajaran nilai yang ada dalam Islam, kemudian membandingkannya dengan nilai yang lain. Seperti membandingkan nilai yang ada dalam satu agama, kemudian membandingkannya dengan agama lain, atau dalam Islam membandingkan suatu mazhab dengan mazhab lainnya juga. C. Dan terakhir, studi tematik Al-Quran melalui Al-Quran digital.
Secara garis besar, pembelajaran PAI di perguruan tinggi lebih menggali tentang apa itu Islam dan bagaimana kita sebagai manusia berkehidupan di masyarakat dengan masih membawa nilai-nilai Islam. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang diajarkan sewaktu sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan pada masa TK. Islam diajarkan dengan mengajarkan dasar-dasar Islam dan juga dasar bagaimana menjalankan syariat Islam, seperti mengenalkan apa itu Al-Quran dan Rasul, serta mengenalkan tentang bagaimana cara sholat atau membaca Al-Quran yang baik.